gimana ya. Sore hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan dan tentu saja kita akan barangkali ada yang mau presentasi, ada? Grup berapa? Ada Bapak kelompok 7. Kelompok 7 siapa ininya? Co-hostnya? Mega, Aramis? Teh Ai Bapak. Teh Ai Nur Hasanah. Ai Nur Hasanah, siap, siap. Co-host. Oke, silakan dari Ai Nur Hasanah mempresentasikan orangnya ya. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita Bapak Daduk Mansur yang telah mempersilahkan kelompok 7 untuk mempresentasikan hari ini. Dan juga tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam diskusi perkuliahan hari ini. Perkenalkan, nama saya Mega Maramis dari kelompok 7 akan mempresentasikan bisnis strategi bersama rekan saya yang bernama Muhammad Afsal. Apakah sudah bergabung Muhammad Afsal? Hadir. Selanjutnya Kang Uga Hilmawan, apakah sudah bergabung? Selanjutnya Kang Erdin Nurin Hamzah sudah bergabung? Hadir. Ibu Yeti, apakah sudah bergabung? Ibu? Alhamdulillah hadir. Iya. Teh Ainur Hasanah sudah bergabung ya? Dan Teh Nadia Latifah Lutami. Mungkin terkendala sinyal ya Bapak. Baik, di sini saya akan membacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian atau pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 7, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik ya Bapak dan teman-teman, kita mulai saja diskusi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri tentang bisnis strategi menurut para ahli. Dewanti 2008 mengartikan strategi dalam bisnis sebagai pola perilaku atau tindakan prioritas sebagai alat mewujudkan visi organisasi melalui misi mereka. Selanjutnya, Juwono 2012 menganalogikan strategi berbisnis seperti bermain catur. Menurutnya, sistem berpikir menyusun rencana dan pengambilan langkah yang sigap serta penuh risiko merupakan strategi bermain catur yang bisa relevan untuk diterapkan di dunia bisnis. Selanjutnya ada Fierce dan Robinson 2013. Strategi dalam bisnis adalah rencana atau taktik bermain sebuah perusahaan dalam melawan kompetitor. Baik, pemaparan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Nadia Latifah. Mangga Teteh, dipersilahkan. Presentasinya hilang ya. Nadia udah Kelempar itu siapa tadi? Ai, presentasinya. Mohon maaf. Ai-nya kelempar kayaknya, makanya putus. Coba kita tunggu. Atau ada yang bisa presentasi apa menjadi share screen lainnya, ada nggak selain Ai? Selain siapa? Ya, ini baru masuk lagi nih Ai Nur Hasanah ya. Kita tunggu ya.
Mohon maaf Bapak, jaringannya Cepat. putus. Ya. Silakan di-share kembali. Ayo, lanjut, silakan. Apakah sudah muncul? Ya, sudah. Yuk, dilanjutkan, silakan. Sekarang halaman berapa? Mangga Teh Nadia. Kalau Nadia belum. Halaman sebelumnya Teh. Halaman sebelum mau sama Ibu dulu atuh. Iya. Halaman Ayo punten halaman yang keempat. Ya sudah Bu itu. mana? Komponen dalam itu. Nggak adaan. Coba di stop sharing dulu, terus di sharing kembali coba. Ya, di share kembali. Ai Soliha. Ai siapa nih? Nur Hasanah. Nur Hasanah. Ya, Ya, silakan. Mulai. Sudah. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen dalam strategi bisnis. Ada beberapa komponen dalam strategi bisnis, yaitu 1. Visi dan tujuan bisnis. Strategi yang terencana dimaksudkan untuk membantu Anda mencapai tujuan dengan visi untuk arah bisnis. Anda dapat membuat instruksi yang jelas dalam strategi bisnis yang perlu dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab untuk itu. Kedua, nilai inti atau core value. Strategi yang baik memandu eksekutif tingkat atas serta departemen Mohon maaf Bu, suaranya ke unmute. Ibu suaranya di unmute dulu Bu. Udah ya? Ada? Ada Ibu. Yang ketiga adalah analisis SWOT. SWOT terdiri dari strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat atau ancaman, yang merupakan proses perencanaan yang membantu perusahaan Anda mengatasi tantangan dan menentukan apa yang harus dituju secara keseluruhan. Analisis ini
termasuk dalam setiap strategi yang harus Anda lakukan, karena memungkinkan perusahaan untuk mengandalkan kekuatan dan menggunakannya sebagai keuntungan. Ini juga membuat perusahaan sadar akan kelemahan dan atau ancaman itu. Next deh. Yang keempat adalah taktik. Banyak strategi dalam usaha mengartikulasikan detail operasi untuk bagaimana pekerjaan harus dilakukan untuk memaksimalkan efisiensi. Orang-orang yang bertanggung jawab atas taktik memahami apa yang perlu dilakukan, menghemat waktu dan usaha. Yang kelima adalah rencana. Ini apa yang nggak kelihatan? Share dulu coba di grup tuh. Rencana alokasi sumber daya, Ibu. Ya, rencana alokasi sumber daya. Maaf, sebelumnya TAI itunya di play dulu atau PowerPoint-nya supaya kelihatan. Soalnya teksnya juga kecil-kecil. Ya, jadi saya rada kesusahan. Nah, seperti itu. Rencana alokasi sumber daya, strategi yang terstruktur mencakup di mana Anda akan menemukan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana bagaimana sumber daya akan dialokasikan dan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Yang keenam adalah pengukuran. Strategi dalam kelangsungan usaha juga mencakup cara untuk melacak output perusahaan, mengevaluasi kinerja dalam kaitannya dengan target yang ditetapkan sebelum meluncurkan strategi. Mungkin itu ya. Selanjutnya. Satu slide lagi, Ibu. Satu slide lagi. Satu slide lagi, Ibu. Strategi bisnis. Ada beberapa fungsi strategi dalam bisnis, yaitu 1. Membantu perencanaan. Tujuan ini adalah layaknya sebuah visi. Cara mewujudkan sebuah visi adalah dengan berbagai misi yang bisa dilakukan. Strategi ini ibaratkan misi yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Fungsi yang kedua yaitu membedakan dengan bisnis lain. Sebuah bisnis sudah seharusnya memiliki ciri khas yang membuat berbeda dan lebih istimewa dibandingkan dengan bisnis yang lain. Keunikan ini yang nantinya akan membuat pelanggan lebih tertarik dengan bisnis kita dibandingkan dengan bisnis yang lain. Fungsi yang ketiga yaitu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan. Ketika membangun sebuah strategi, sebuah perusahaan harus lebih dulu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Selanjutnya baru bisa dibentuk strategi dan yang memanfaatkan kekuatan tersebut dan mengatasi kelemahan tersebut. Pembentukan strategi ini jelas mampu untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sebuah bisnis sekaligus cara mengatasi dan memanfaatkannya. Yang keempat, membuat bisnis jadi lebih efisien. Memiliki tujuan yang lebih jelas, memungkinkan kita untuk melakukan langkah yang efisien. Ada strategi bisnis akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan sumber dayanya secara efektif sehingga bisnis menjadi lebih efisien. Kelima, mengontrol bisnis. Ketika sedang berjalan untuk mencapai tujuan, bukan tidak mungkin kita melewati berbagai kendala.
Terkadang ada keputusan sulit yang harus diambil. Adanya strategi ini adalah untuk mengontrol agar perusahaan tepat pada jalan yang seharusnya. Keputusan yang diambil pun harus sebisa mungkin tidak semakin menjauh bisnis pada tujuannya. Begitu ya dari saya, mungkin Ya, baik. dilanjutkan. Ya, baik Ibu, terima kasih atas pemaparannya. Pemaparannya selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Uga. Mangga dipersilakan kan. Ya, makasih. Ya. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan materi yang dari Ibu tadi. Untuk yang jenis strategi bisnis, satu strukturalis. Bisnis dengan strategi ini dibangun berdasarkan kondisi pasar saat ini. Contohnya adalah seperti menjual produk yang sudah dengan menjadi reseller. Meski menjual produk yang sudah ada, setiap bisnis tetap bisa menambahkan value pada produk dengan memberikan harga yang bersaing hingga pelayanan yang lebih baik. Kedua, cost leadership. Strategi ini mengharuskan perusahaan untuk menurunkan harga dari harga kompetitif, tapi dengan kualitas produk yang tetap sama. Tentunya semua orang akan siap membantu produk dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang sama. Dibutuhkan langkah-langkah tetap untuk menjalani strategi ini agar tidak menyebabkan kerugian. Ketiga, diferensiasi. Diferensiasi adalah strategi untuk menciptakan produk atau jasa yang benar-benar unik dan berbeda dengan produk yang sudah ada. Keunikan ini nantinya akan menambah value dari produk tersebut. Keempat, price skimming. Price skimming adalah penetapan harga tinggi untuk menutupi biaya awal produksi dan pemasaran suatu barang atau jasa. Artinya setelah berjalan, pelaku bisnis bisa menurunkan harga ke angka yang lebih moderat. Strategi ini bisa diterapkan pada perusahaan yang menawarkan produk baru yang memang belum memiliki pesaing, sehingga pelanggan pun merasa wajar membayar harga tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai strategi yang berkebalikan dengan cost leadership. Untuk yang kelima, akuisisi. Akuisisi adalah strategi membeli perusahaan lain untuk dapat mengembangkan tanpa perlu memulai dari awal. Perusahaan besar akan mengakuisisi perusahaan yang lebih kecil dan kemudian mengembangkan dan memaksimalkan potensinya yang sudah ada. Yang keenam, fokus strategi. Strategi ini memfokuskan pada segmentasi pasar yang akan lebih efisien, fokus pada satu dasar yang dibandingkan dengan menerapkan strategi ke pasar yang terlalu luas. Slide yang berikutnya. Ainur, share screen-nya. Kayaknya AI-nya masih kelempar, kita tunggu ya. Yang lain nggak ada yang bisa untuk jadi co-host, biar nggak kelempar-lempar. Kita tunggu berarti. Ya, tadi menarik ya, sudah disampaikan sama Uga Hilmawan. Ada beberapa hal yang menarik dalam strategi bisnis, diantaranya bagaimana cost leadership itu harus dimainkan gitu ya. Nah, cost leadership itu intinya adalah menyajikan produk yang bagus kualitasnya, tapi dengan biaya seminim mungkin ya. Jadi biaya ditekan, tapi kualitasnya jangan sampai terganggu. Itu intinya cost leadership ya. Bukannya cost itu jadi pemimpin ya, tapi konsep cost leadership adalah bagaimana kita fokus dengan biaya serendah mungkin, namun kualitasnya tidak terganggu ya. Terus tadi ada beberapa strategi yang lainnya, yaitu price skimming. Nah, ini menarik, price skimming itu ya. Harganya direkayasa seolah-olah murah gitu, meskipun dinaikin ya, untuk menutupi biaya.
terus ada akuisisi, ada fokus strategi. Nah, fokus strategi ini ada falsafah namanya falsafah kereta api ya. Kereta api itu selalu berjalan pada relnya, pada tracknya. Bisnis harus seperti kereta api ya, jangan keluar dari rel. Kalau keluar dari rel, keluar dari keahliannya, keluar dari fokus yang selama ini dikerjakan gitu ya, maka akan terjadi kesulitan, banyak problem dan sebagainya. Karena itu jangan keluar dari fokus ya. Boleh geser-geser dikit, tapi tetap di fokus intinya. Misalnya Anda bisnis di fokus jasa wisata misalnya, ya sekitar itu jasa-jasa itu aja. Jangan Anda terus bergeser jauh, misalnya menjadi bisnis sepatu. Nah, itu agak jauh. Gitu ya. Kenapa? Karena pada akhirnya kalau agak jauh itu akan membuat Anda akan kesulitan karena akan terlalu riskan gitu ya. Silakan Ai di share kembali. Untuk yang share screen, siapa yang jadi co-host berikutnya untuk cadangan? Siapa? Bapak mohon maaf ya, jaringannya terputus-putus. Selain Ainur Hasanah, siapa? Muhammad Afsal. Ini presentasinya saya lanjutin lagi Pak, atau gimana? Udah selesai ya? Muhammad Afsal, Pak. Lanjut yang lainnya aja, karena waktu dan sebagainya ya. Mungkin berikutnya siapa? Yang Pak. jadi Uga, mangga dilanjutin. Ini slide-nya bukan yang ini, yang contoh strategi bisnis. Ke belakang. Nah. Yang tadi barusan. Nah. Untuk contoh strategi bisnis, satu, cross-selling. Cross-selling adalah teknik penjualan dengan cara menawarkan produk lain yang merupakan produk pelengkap dari produk utama. Ini merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan penjualan dari satu pelanggan tanpa perlu repot untuk mencari pelanggan baru. Kedua, meningkatkan customer service. Salah satu cara meningkatkan customer service adalah dengan memiliki tim khusus yang memang akan mengurus keluhan pelanggan hingga mereka mendapatkan apa yang diinginkan. Ketiga, diferensiasi produk adalah proses pembedaan suatu produk atau jasa untuk membuatnya lebih menarik terhadap suatu pasar sasaran tertentu. Keempat, permainan harga. Contoh permainan harga adalah dengan memberikan harga lebih murah dan harga yang ditawarkan oleh kompetitor tanpa mengurangi fitur dari produk. Kelima, sosial media marketing. Sosial media marketing adalah salah satu strategi bisnis online. Tentunya sudah sangat banyak sekarang bisnis yang memanfaatkan media sosial sebagai salah satu media promosi. Memang cara yang satu ini merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Next, perumusan strategi. Satu, menetapkan sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan sasaran jangka panjang yang langsung berasal dari pernyataan misi perusahaan. Kedua, analisis SWOT. Setelah tujuan strategis ditetapkan, organisasi biasanya menempuh proses yang disebut analisis SWOT. Proses ini mencangkup penilaian kekuatan, strength dan kelemahan, weakness, organisasi serta peluang, opportunity dan ancaman, threat, lingkungan dan lingkungan. Ketiga, mencocokkan organisasi dan lingkungannya. Untuk mencocokkan organisasi dan lingkungannya dibagi menjadi dua, menganalisis organisasi lingkungannya. Analisis lingkungan mencakup pengamatan dan penilaian lingkungan terhadap segala ancaman dan peluang. Perubahan selera konsumen dan
perlawanan usaha mencaplokan oleh perusahaan pesaing merupakan ancaman. Seperti itu juga peraturan pemerintah yang baru. Ancaman yang lebih penting adalah produk yang kompetitor baru. Sementara itu, peluang mencakup bidang-bidang yang berpotensi untuk diperluas, dikembangkan, atau dimanfaatkan perusahaan dengan kekuatan yang ada. Analisis organisasi merupakan proses menganalisis kekuatan dan kelemahan perusahaan. Tujuan analisis organisasi adalah untuk lebih memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan. Faktor-faktor kekuatan meliputi surplus uang tunai angkatan kerja yang berdedikasi untuk tersedianya bakat manajerial, keahlian teknis, atau sedikitnya persaingan di lain pihak. Kurangnya uang tunai, pabrik yang sudah tua, serikat kerja yang kuat, dan citra yang buruk dapat menjadi kelemahan penting. Untuk yang kedua, menyesuaikan organisasi dan lingkungannya. Langkah terakhir dalam perumusan strategi adalah menyesuaikan ancaman dan peluang dari lingkungan terhadap kekuatan dan kelemahan perusahaan. Proses penyesuaian adalah jantung dari perumusan strategi. Dalam jangka waktu lama, proses itu menentukan apakah suatu perusahaan biasanya mengambil risiko atau berperilaku lebih konservatif. Next. Next, Al. Target pemasaran dan segmentasi pasar. Pasar sasaran adalah kelompok orang-orang memiliki keinginan dan kebutuhan yang serupa. Target pemasaran jelas membutuhkan segmentasi pasar, yaitu pembagian pasar ke dalam kategori jenis atau segmen pelanggan. Setelah mereka mengidentifikasi pasar, perusahaan dapat menerapkan beragam strategi. Segmentasi merupakan strategi untuk menganalisis konsumen, bukan produk. Kedua, strategi promosi. Ketika tujuan pemasaran sudah jelas, perusahaan harus mengembangkan strategi promosi untuk mencapainya. Terdapat dua jenis strategi promosi. Satu, strategi tarik, pull strategi. Dirancang untuk pelanggan yang akan meminta produk langsung dari pengecer. Contoh, suatu iklan pakaian yang ada di media cetak yang menarik minat konsumen sehingga mendorong mereka untuk membelinya. Selanjutnya, konsumen mencari produk tersebut ke distributor dan distributor akan membelinya dari produsen. Kedua, strategi dorong, push strategi. Perusahaan memasarkan produknya kepada penjual grosir dan pengecer untuk memasarkan produk ke konsumen atau konsumen akhir. Contoh, perusahaan memberikan motivasi berupa penghargaan atau reward kepada distributornya agar mereka melakukan lebih banyak penjualan dan pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pelanggan. Ya, baik. Hatur nuhun Kang Uga atas memaparkan presentasinya. Presentasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Erdin. Mangga waktu dipersilahkan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Kang Darmawan ya. Selain menggunakan dua jenis strategi promosi tersebut, terdapat beberapa strategi yang dapat dikembangkan. Yang pertama yaitu biaya produksi rendah atau low cost production. Ini adalah cara mengefisiensi produksi, yaitu dengan biaya yang cukup rendah dapat menghasilkan produk sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang kedua ada kualitas yang baik atau better quality, meningkatkan standar mutu produksinya agar konsumen lebih percaya pada produk yang kita miliki seperti ISO dan SNI. Yang ketiga ada diferensiasi produk atau product differentiation, penciptaan produk atau citra produk yang berbeda dibandingkan dengan produk pesaing. Yang berikutnya
mengidentifikasi segmen pasar. Dalam mengidentifikasi berbagai segmen pasar terdapat 4 hal, yaitu variabel geografis, mengidentifikasi konsumen sesuai dengan tempat atau wilayah unit geografis yang dapat dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi segmentasi. Yang kedua ada variabel demografis, yaitu menggambarkan populasi dan mengidentifikasi ciri-ciri seperti umur, latar belakang etnis, status perkawinan, suku, agama, dan kelas sosial. Yang keempat ada variabel psikografis, yaitu variabel yang meliputi karakteristik konsumen seperti gaya hidup, pendapat, minat, dan sikap. Yang keempat ada variabel perilaku, merujuk pada cara-cara konsumen menggunakan produk, manfaat yang mereka harapkan dari produk itu, alasan mereka membelinya, dan kesetiaan mereka terhadap produk tersebut. Baik, presentasi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Nadia. Mangga Teh Nadia. Teh Nadia. Selain melakukan segmentasi pasar yang fokus tujuannya adalah konsumen, perusahaan juga memperhatikan persaingan, yaitu dengan cara menilai pesaing, diantaranya adalah segmentasi berdasarkan jenis perusahaan. Contohnya ialah perusahaan yang sama-sama melakukan produksi jenis makanan. Yang kedua, segmentasi berdasarkan kualitas yang disarankan. Contohnya adalah kualitas antara berbagai jenis produksi kopi instan yang berbeda satu sama lainnya. Strategi untuk bersaing dalam industri yang berkembang. Perkembangan bisnis yang masih baru berkembang ditandai dengan pertumbuhan yang cepat. Ketika sedang berkembang akan memberikan peluang yang menarik, namun ancaman pun bisa sama besarnya. Pada fase ini, perusahaan baru mulai menata aktivitas bisnisnya atau sedang belajar untuk dapat menentukan cara yang paling dalam produksi, pemasaran, distribusi, dan mengenal konsumen. Ciri-ciri industri yang sedang berkembang. Industri yang berkembang ialah industri yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pasar yang masih baru atau belum terbentuk sehingga banyak unsur ketidakpastian mengenai bagaimana fungsi sebagai cepat pertumbuhan pasar dan seberapa besar akan tumbuh. B. Teknologi masih sederhana dan belum banyak diketahui orang. Aktivitas proses produksi masih bisa dikembangkan dalam industri rumahan. Yang C. Belum ada standar ukuran yang pasti, baik mengenai kualitas, peralatan, fasilitas, maupun pelayanan. D. Penghalang masuk cenderung masih rendah dari setiap pesaing. Bisa dengan mudah masuk jika terdapat unsur dalam industri tersebut. Keadaan pasar pada industri berkembang. 1. Definisi dan analisis pasar. Selama tahap pertumbuhan, pembeli telah berpengalaman dengan produk dan sudah memiliki pola teranggapan terhadap perkembangan penjualan. 2. Segmentasi pasar. Pengidentifikasian kelompok konsumen dengan kebutuhan yang hampir sama memerlukan peningkatan penentuan sasaran. Sedangkan pengalaman dengan produk, proses, dan teknologi material mengarah pada efisiensi serta pesaing karena standarisasi. 3. Struktur industri dan persaingan. Menggeneralisasi struktur industri pada pasar yang berkembang cukup sulit. Ada beberapa bukti yang mengatakan bahwa perusahaan besar dan mantap biasanya akan memasuki pasar yang berkembang dibanding pasar yang baru muncul.
Strategi yang dapat digunakan untuk bersaing dalam industri yang berkembang, yakni kreatif atau mengembangkan strategi diferensiasi dan raih peluang menjadi first mover. 2. Memperbaharui terus teknologi untuk meningkatkan kualitas produk. 3. Memberikan kemudahan bagi konsumen pertama untuk membangun generasi konsumen pertama. Yang keempat, menggunakan potongan harga untuk menarik generasi konsumen berikutnya. Baik, Teh Nadia, terima kasih. Pemaparan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Afsal. Mangga, Kang Afsal. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke, saya mau membahas tentang strategi perusahaan dalam industri yang stagnan atau menurun. Ini ada ciri utama industri ini adalah pertumbuhan penjualan dan pendapatan telah sampai pada titik optimal dan akan cenderung menurun apabila tidak diperlukan. Nah, ini ada strategi yang bisa digunakan. Izin Pak, suaranya ada? Kecil. Ada. Kecil. Ada guys, suaranya ada? Ada suaranya. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini ada strategi yang bisa digunakan dalam industri yang stagnan atau menurun itu. Yang pertama itu melaksanakan strategi yang fokus pada tercapainya titik pertumbuhan sehingga terus optimal. Kemudian kedua ada menekan pada strategi diferensiasi terlebih pada inovasi produk. Kemudian ada melakukan efisiensi atau penghematan atau mengurangi biaya untuk menjadi low cost production. Oke, di slide selanjutnya itu ada analisis dan segmentasi pasar. Slide-nya belum ganti ya? Belum. Nah, oke, di analisis. Nah, di analisis ini teman-teman bisa baca di slide-nya. Pada tahap ini pasar jelas ditentukan, gitu kan, seperti kebutuhan dan preferensi pembeli serta struktur persaingan. Gitu. Akan tetapi pada akhirnya penurunan dapat terjadi melalui tindakan untuk meningkatkan umur hidup produk melalui inovasi dan pengembangan produk yang baru dilakukan. Nah, karena pasar menjadi matang, maka akan terjadi pengurangan daya tarik bagi perusahaan. Untuk itu, lakukan sesuatu untuk mengembangkan strategi alternatif. Salah satunya ada 3. Yang pertama, melacak lingkungan eksternal untuk peluang baru yang konsisten dengan keahlian dan sumber adanya organisasi. Kemudian, mengidentifikasi ancaman pesaing yang potensial terhadap teknologi yang ada dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian, mengidentifikasi peluang di dalam segmen khusus, produk baru, dan yang diperbaiki. Kemudian ada struktur industri dan persaingan. Nah, ini karakter dari atau ciri industri yang matang itu adalah salah satunya persaingan yang gencar untuk pasar-pasar. Kemudian penekanan biaya dan pelayanan, pengurangan arus produk baru, persaingan internasional, penekanan profit, serta peningkatan kekuatan dalam seluruh organisasi yang menghubungkan pabrik dan pemakai akhir. Kemudian ada strategi keunggulan bersaing. Ada menggerung-gerung suaranya. Kang Afsal, Bapak sepertinya terkendala sinyal, Bapak. Mungkin yang lanjut pembicara berikutnya. Yang sebelumnya Teh Ai yang siapa pembicara berikutnya? Silakan dilanjut. Yang strategi bersaing dalam industri yang sudah mapan belum disampaikan. Iya, mohon yang maaf ya tadi ke-16 belum disampaikan Teh. Mohon ya, nggak apa-apa, sama Teteh aja ya. Mohon maaf ya. Selanjutnya strategi bersaing dalam industri yang sudah mapan.
ciri utama pertumbuhan penjualan dan pendapatan naik lambat. Perusahaan yang berada pada situasi ini harus membangun inisiatif strategis yang mencakup 3 wilayah horizontal. Horizon pertama itu inisiatif strategis untuk memperkaya dan memperluas posisi perusahaan dan dalam industri. Yang kedua, inisiatif strategis untuk memperluas sumber daya dan kapabilitas dengan memasuki bisnis baru yang potensial. Yang ketiga, inisiatif strategis untuk menginvestasi di bisnis lain. Baik untuk strategi yang dapat digunakan dalam industri yang sudah mapan, yaitu membatasi model, bentuk, dan pilihan produk. Pada jenis perusahaan ini lebih baik berkonsentrasi pada produk yang telah dikembangkannya dan telah dipercaya oleh konsumen, sehingga memiliki generasi konsumen yang tidak perlu diragukan lagi. Sehingga untuk menciptakan produksi baru kurang diminati bagi industri yang telah mapan, tetapi mereka lebih cenderung mengembangkan produk mereka seperti meningkatkan standar mutu. Yang kedua, fokus pada inovasi rantai nilai. Inovasi rantai nilai ini meliputi penggalian ide, pengembangan ide, dan penyebaran atau penerapan ide-ide. Yang dimaksud di sini adalah mengembangkan produk yang telah ada dan dipercaya konsumen. Yang ketiga, fokus pada pengurangan biaya. Pengurangan biaya atau low cost production ini bertujuan untuk efisiensi produksi yang berorientasi pada laba maksimum dengan biaya pengeluaran yang sedikit. Yang keempat, tingkatan penjualan. Karena sudah dirasa kurang perlu menciptakan produk baru, maka perusahaan pada industri semacam ini juga berfokus pada tingkat penjalanan juga. Izin bertanya. Bentar. Bagaimana sih cara, kan itu kan ada yang apa sih, strategi yang biaya rendah. Betul. Nah, bagaimana sih cara perusahaan apa sih agar berhasil dalam menerapkan strategi biaya rendahnya, Teh? Teh, mohon maaf, bisa diulangi? Nah, itu kan tadi kan ada 3 jenis strategi kan, ada biaya rendah, terus ada yang diferensi, dan satu lagi. Nah, gimana sih Teh cara menerapkan, jadi cara perusahaan agar berhasil menerapkan strategi biaya rendah? Paling itu sih Teh. Ya, bagaimana supaya biaya produksi, biaya macam-macamnya bisa rendah lah ya. Jadi itulah cost leadership. Silakan, mungkin ada yang mau menjawab atau mengomentari, boleh dari kelompok ini atau kelompok yang lain. Mangga kelompok 7, ada yang mau menjawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya begitu Bapak? Atau langsung dijawab saya? Kelompok 7 bagaimana? Sudah aja ya. Ya, boleh, mangga. So, dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Langsung dijawab aja menurut saya, biar lebih fokus diskusinya. Silakan dijawab, bagaimana supaya berbiaya rendah. Ya, kelompok 7, bagaimana? Apa sudah menemukan jawabannya? Disebutin lagi itunya, soalnya yaitu ya, di mana bagaimana cara perusahaan untuk menerapkan biaya rendah seperti itu, bagaimana cara perusahaan sukses menerapkan biaya rendah, mungkin seperti itu ya. Mohon maaf Bapak menunggu sebentar, mungkin teman-teman dari kelompok 7 lagi mencari jawabannya. Terima kasih.
Izin Pak. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Boleh. Ini dari kelompok 7. Tadi itu pertanyaannya, bagaimana strategi sebuah perusahaan bisa menggunakan biaya yang rendah ya? Sukses. Jadi gimana supaya perusahaan berhasil gitu? Gimana sih caranya? Yang pertama ya inovasi terhadap teknologi baru. Ya seperti contohnya di pemasaran. Kalau dulu kita menggunakan pemasaran yang tradisional, misalnya dengan memasang baliho atau membuat iklan di papan papan yang di jalan, gitu kan, reklame atau di koran. Gitu. Nah sekarang ada misalnya teknologi ads di Facebook atau Instagram yang memang harganya lebih murah dengan bisa menyesuaikan target pasar, gitu. Mulai dari demografi, usia dan lain sebagainya. Kalau dari produksi bagaimana? Nah, ketika misalnya kita sudah punya target pasar yang sesuai, ya tentunya kita juga bisa menyesuaikan biaya produksi dengan target pasar potensial, sehingga kita tidak perlu bingung ketika kita memproduksi banyak barang tapi tidak laku, berarti target pasarnya masih belum jelas. Nah, agar bisa biaya produksinya dihemat, gitu kan, diproduksi lalu ada yang beli, ya tentunya kita juga harus punya target pasar yang potensial. Setelah punya target pasar potensial, kita bentuk komunitas yang disebut dengan community service, gitu. Seperti di beberapa perusahaan, khususnya di perusahaan media, mereka menggayat masyarakat yang tidak senang membaca tapi juga senang menulis dalam satu komunitas, supaya ketika misalnya ada event-event atau ada sesuatu produk baru, program baru, itu bisa langsung disampaikan oleh si komunitas itu yang sudah menjadi pelanggan setia, tanpa kita harus mengeluarkan uang yang banyak untuk promosi. Contohnya seperti kalau produksi kan tadi sudah jelas. Ketika kita sudah punya target pasar yang jelas, kita sudah menyesuaikan target pasar yang potensial, kita tidak perlu takut barang yang diproduksi itu tidak laku atau malah jadi tersimpan lama, karena kita sudah punya target yang sesuai, target yang memang potensial akan membeli produk yang kita bikin. Gimana Teteh, izin menambahkan ya Bapak tentang pertanyaan dari Teh Lia ya. Teh Devi. Oh iya. Cara untuk perusahaan menerapkan biaya agar berhasil gitu rendah, agar berhasil itu perusahaan dapat berusaha untuk mendapatkan bahan baku yang lebih murah, terus juga perusahaan dapat mengembangkan jaringan pemasaran yang biayanya yang murah gitu, yang serendah-rendahnya gitu, terus juga mengusahakan pengurangan biaya overhead, biaya penyimpanan, tenaga kerja, dan pemeliharaan seperti itu Teteh. Gimana Teteh? Sudah puas atau mungkin ada yang mau ditambahkan Teteh? Baik, udah mengerti. Makasih penjelasannya Teh. Ya, sama-sama Teteh. Baik, dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Mangga dipersilakan. Halo. Oh, Pak Iwan mau bertanya ya? Ya, mau. Ya, Pak, mangga, Pak. Tadi mengenai produk ya, khususnya di produk atau di industri, nah itu ada standarisasi tuh. Ada NSI atau Badan Standar Nasional atau juga ISO ya, International Standard. Nah, itu untuk bukan mendapatkan ya, dasar-dasar daripada standarisasi itu apa aja gitu, jadi dasar standarisasi satu produk. Bahwa produk ini punya standarisasi, gitu, dasarnya dari mana gitu. Ya, ini berkaitan dengan kualitas ya, Pak Iwan Ridwan. Mau menjawab pertanyaan dari Pak Iwan? Itu kan di sini ada standarisasi atau kualitas.
Ada ISO, ada SNNC kan. Ada juga kalau Indonesia kan NSI itu. Kalau internasional ISO. Nah itu dasarnya standarisasi itu dari mana gitu? Itu bahwa produk itu kualitasnya udah standarisasi. Dasar-dasarnya dari mana? Gitu. Izin menjawab, Pak. Ya, mangga, Halo? Kang. Ya, Baga. Oke. Nah, ini apa namanya tentang kualitas produk ya. Nah, untuk kualitas Ya. produk ini sebenarnya ada beberapa sudut pandang ya. Karena setiap produk tentunya memiliki fungsi yang berbeda gitu kan. Yang pertama itu ada transcendental approach gitu kan. Ini biasanya sudut pandang dalam hal produk jenis kesenian. Gitu. Kualitas produk di sudut pandang ini biasanya bisa dirasakan dan diketahui, namun akan sulit untuk dijelaskan dan juga digunakan. Contohnya seni tari, seni musik, seni rupa, dan juga drama. Nah, contohnya itu. Kemudian ada juga produk based approach gitu kan. Sudut pandangnya di sini. Kualitas produk di dalam sudut pandang ini, dalam perspektif ini, itu dinilai bahwa kualitas sebagai suatu ciri khas atau atribut yang mampu dikuantifikasikan dan juga mampu diukur. Nah, misalnya dari nilai dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Jadi setiap produk akan menjelaskan perbedaan dalam hal selera, kebutuhan, dan preferensi setiap orang karena penilaiannya sangat objektif. Kemudian ada juga pendekatan user-based approach. Dalam sudut pandang ini, analisisnya dilakukan berdasarkan anggapan bahwa kualitas produk tergantung bagaimana orang lain melihatnya. Dan produk yang mampu memuaskan seseorang adalah produk yang berkualitas tinggi. Kemudian ada juga perspektif manufacturing based approach. Nah, ini biasanya di pendekatan ini sifatnya lebih supply based. Ya, dalam memperhatikan berbagai praktik rekayasa, terus produksi dan juga menjelaskan kualitas sebagai persyaratan. Nah, pendekatan ini juga biasanya lebih memperhatikan penyesuaian spesifikasi yang memang dikembangkan secara internal yang sering kali dimotivasi oleh tujuan peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya. Kemudian ada juga sudut pandangnya analisis kualitas produk ini di value based approach gitu kan. Ya seperti namanya, value ini biasanya menilai kualitas itu dari segi nilai dan harga dengan memikirkan trade off antara performa dan harga. Nah, di dalam pendekatan ini biasanya kualitas juga sering dinilai secara relatif. Jadi produk yang dibuat oleh perusahaan dengan kualitas paling tinggi belum tentu menjadi produk yang juga memiliki nilai tinggi. Namun, produk yang bernilai adalah produk yang paling tepat untuk dibeli atau digunakan oleh konsumen. Jadi dalam menganalisis produk yang berkualitas atau tidak itu macam-macam, Pak. Tergantung produknya yang diproduksi. Ya. Sudut pandang pasar, sudut pandang bahan produk ini mau digunakan sebagai apa nih? Kan seni juga kan, misalnya seni tulis itu kan bisa jadi disebut karya jurnalistik. Terus musik itu kan produk ya, musik juga produk, itu kan tergantung produknya apa. Kalau misalnya produknya berdasarkan penjualan, mereka yang menjual lebih banyak berarti itu produk yang bagus. The best seller. Oke, makasih. Baik, Bapak sudah terjawab ya, Pak Iwan. Ya, oke. Teman-teman masih ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Teman-teman masih ada yang mau bertanya? Sudah kayak. Baik, Bapak, langsung ditutup saja, Pak, atau bagaimana? Tutup aja, sudah cukup ya. Luar biasa. Ya, baik, Bapak. Ya, dapat disimpulkan ya bahwa ketika kita berusaha dibutuhkan taktik dan tindakan inovatif yang sesuai dengan bisnis yang kita jalankan. Seperti quote dari Pak Nadiem Makarim, Bapak, setiap orang bisa mencuri idemu, tapi tidak setiap orang bisa
mencuri tindakanmu. Dengan harapan teman-teman dan Bapak, apa yang kami sampaikan, teman-teman bisa memahami dengan baik dan mengaplikasikannya dalam bisnis yang mungkin akan teman-teman jalani. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya. Grup 7 ini menyajikan tentang bisnis strategi yang ini sekarang menjadi topik hangat. Banyak perusahaan digital yang tutup ya, collab. Kemudian banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang mengurangi tenaga kerja. Terus banyak juga sekarang pegawai baru yang keluar dari perusahaan-perusahaan di mana dia baru diterima. Ini isu-isu yang luar biasa menerpa tata bisnis saat ini ya. Mungkin supaya lebih jelas saya akan share tentang strategi bisnis ya. Intinya saya ingin menyampaikan tentang bagaimana bisnis level strategi ini bisa kita pahami secara utuh ya. Nah ini penting diagram ini sangat penting ya, karena biar cara berpikir kita lebih strategik, lebih simpel gitu ya. Nah dalam melihat bisnis level strategi ini kita bisa memakai konsep ini ya. Pertama ada dua sisi. Yang pertama berkaitan dengan customer value. Jadi kalau kita mau membuat strategi, yang perlu kita pertimbangkan adalah berkaitan dengan value yang diharapkan oleh customer. Supaya apa? Supaya strategi kita ini match, cocok, sesuai dengan harapan dari customer gitu ya. Jadi nggak kemana-mana. Kalau kita bikin strategi apapun, konsep apapun, ternyata realnya tidak cocok gitu ya. Realnya adalah salah satunya adalah customer value. Ya, jadi misalnya kayak PT KAI itu ya. Dulu PT KAI itu kan rugi terus ya. Kenapa? Ya karena penuh, belum pelan, kemudian nggak nyaman stasiunnya dan sebagainya ya. Toiletnya kotor, banyak pedagang yang naik kereta. Nah, itu tidak sesuai dengan value dari penumpang KAI. Nah, makanya kita tahu bagaimana KAI melakukan strategi bisnis ya, melakukan perubahan besar-besaran ya. Yang sekarang naik kereta itu kayak menjadi kenyamanan tersendiri gitu ya, naik kereta itu ya. Orang senang naik kereta dan meskipun harus disuap segala macam orang mau karena nyaman ya, seperti wisata dan menikmati kemanjaan ya. Enak di santai, nggak macet, kulinernya luar biasa gitu ya. Apalagi nanti kalau ditambah orang bisa milih ada tayangan film, musik mungkin ya, seperti di pesawat internasional ya. Nah berikutnya juga untuk strategi bisnis ini yang menyasar terminologi berikutnya adalah berdasarkan target market. Jadi sasaran marketnya yang mana? Karena apa? Value customer itu bergantung dengan targeting, segmentasi market. Jadi dua hal ini. Setelah kita menentukan segmentasinya, itu kita targetkan, maka value-nya seperti apa? Dua matrik, dua sisi dua sisi matrik atau dua sisi garis sumbu ini itu menjadi kunci dalam menentukan strategi ya. Yang pertama mungkin kalau marketnya itu sedikit dan biayanya rendah gitu ya, maka kita membuat strategi fokus kepada cost leadership. Kenapa? Karena marketnya sedikit dan kita memiliki biaya yang rendah. Jadi kita fokus membuat cost leadership ya. Kenapa? Marketnya sedikit. Kalau marketnya banyak, mungkin kita bisa memainkan harga yang lebih tinggi gitu, kalau marketnya banyak. Tapi karena marketnya sedikit, maka kita harus memainkan cost leadership itu ya, fokus ya. Nah kalau marketnya agak banyak, mungkin
tidak terlalu fokus di cost leadership, tapi kita bisa agak relax ya dalam cost dan harganya mungkin agak lebih tinggi. Terus berikutnya jika marketnya sedikit, kemudian kita juga bisa menerapkan strategi distinctiveness. Apa distinctive? Yaitu kita memiliki keunggulan-keunggulan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Nah, seperti ya PT KAI ya, nggak ada lawannya kalau PT KAI ya. Terus apa misalnya ya? Sekarang Tesla itu memproduksi mobil elektrik. Nah, itu sangat distinktif luar biasa. Terus mungkin kayak apa ya? Starbucks Cafe. Starbucks Cafe itu distinktifnya adalah tempatnya nyaman sekali. Ya, kereta api itu sekarang udah distinct karena nyaman, enak, kuliner dan sebagainya. Nah, itu jadi distinct. Kalau marketnya besar, kemudian value-nya distinct, kita memakai strategi differentiation. Ya. Jadi pembeda. Tadi kalau marketnya kecil kita sangat fokus bedanya apa. Tapi kalau marketnya agak besar, kita pembedanya boleh agak relax, tidak terlalu beda. Jadi ini depend on volume dari market. Apakah kita mau fokus betul atau agak relax, itu tergantung dari jumlah market, target marketnya ya. Nah, semua strategi ini itu kita bisa melakukan integrasi, integrated cost leadership dan differentiation. Jadi penggabungan antara cost leadership dan differentiation. Bagaimana kita bisa sangat berbiaya rendah, kemudian produk kita sangat differentiate. Wah, itu keren ya. Sudah harganya murah, sangat beda sekali ya. Wah, itu susah dikalahkan. Akhirnya kita akan memiliki superior customer value. Nah, ini yang harusnya kita kejar. Jadi kalau kita baru murah tapi belum berbeda, ya mungkin bisa jadi kompetitor yang lain memiliki kelebihan yang lain meskipun agak mahal. Atau kita berbeda tapi biayanya tidak murah ya, sama dengan yang lain ya. Mungkin yang lain bisa memiliki perbedaan-perbedaan yang lebih hebat lagi. Nah, yang paling strong positioning, kita akan memiliki kekuatan menghadapi kompetitor manakala biaya produksinya rendah ya, low cost sehingga price-nya rendah, kemudian differentiate, memiliki value yang sangat tinggi. Jadi orang itu merasakan ini sangat worth it banget ya. Kita bayar murah tapi manfaatnya luar biasa. Apa kira-kira produk yang semacam itu ya? Banyak sekali lah kita bisa menemukan ya. Ya misalnya kalau saya merasakan sekarang dengan Traveloka itu saya merasa sangat nyaman, sangat enak ya. Saya tinggal pencet-pencet HP, nanti sudah bisa dapat hotel, bisa dapat taksi, bisa dapat travel dan sebagainya. Biayanya nggak mahal. Kalau saya lihat tuh kok biaya fee cost-nya cuma Rp1.000 dalam satu kali pesan, ya. Itu kalau saya pesen travel atau pesen travel ya, saya Rp1.000. Nah, kayak sekarang kita nyari ojek ya dengan Gojek. Bayangkan kalau kita harus nyari ke pangkalan ojek, itu capek sekali ya. Atau kita nyari makanan ya udah macet, kadang-kadang ketemu tutup, parkirnya penuh, kita nggak bisa lihat menu-menu yang lain. Tapi dengan GoFood ya, dengan Shopee Food, kita bisa melihat tuh menunya banyak sekali. Nah, itu differentiate dan biayanya rendah. Ya, kenapa? Karena kita tidak perlu mengunjungi satu-satu restoran itu ya. Bayangkan kalau manual ya, apa yang terjadi kalau Anda harus membandingkan menu makanan itu, Anda harus pergi dari satu restoran ke restoran yang lain. Ya, kalau jalan kaki di mall aja kaki kita pegel ya. Belum kita harus ke parkirannya dan sebagainya, itu rumit, sulit. Nah, jadi kuncinya di situ. Ada dua hal ya. Pertama target marketnya dan distinctive atau differentiate ya. Keunikan, ini dua hal ya. Nanti keunikan itu bisa kemudahan, bisa murah, bisa kualitasnya tinggi seperti tadi standarnya ya. Standarnya mungkin standar macam-macam. Bisa standar rasa, bisa standar packaging, bisa standar namanya dikombinasi dan sebagainya. Itu luas sekali.
differentiation itu. Nah, ini membutuhkan pengalaman dan membutuhkan namanya memappingkan customer, orientasi customer. Ya, kira-kira orientasi Anda berkaitan dengan sebuah produk layanan seperti apa? Itu yang perlu ditangkap oleh perusahaan, oleh industri yang ingin melayani Anda dengan maksimal. Jadi kuncinya kalau Anda membuat level bisnis strategi itu ya ini, ya distinctive dan target marketnya. Dua hal ini yang akan menjadi guidance bagi kita untuk membuat strategi. Jadi ini salah satu model yang bisa dipakai, jadi kita bisa lebih simpel, bisa lebih sederhana dalam membuat strategi bisnis di lapangan ya. Nah, dan sekarang ya dengan era digital ini tentu saja distinctive value-nya akan bisa lebih banyak dimainkan ya. Dan low cost bisa lebih dicapai. Kenapa? Ya untuk marketing jadi biayanya sangat murah sekali ya. Nah ini akan terjadi kompetisi kembali di antara para provider itu ya, para penyedia akan terjadi kompetisi ini karena semuanya akan memainkan digital marketing gitu ya. Semuanya akan memainkan info-info di internet, kemudian keunikan tuh mereka bisa saling melihat, mempelajari satu dengan yang lain. Oleh karena itu inovasi mencari terobosan-terobosan itu harus dilakukan karena operator yang lain, kompetitor akan bisa mencontoh apapun strategi bisnis kita yang muncul di internet ya. Nah ini perlu dipahami, perlu diperhatikan gitu ya, bahwa inovasi di era digital ini nggak boleh berhenti. Ya itu soal seni dan kadang-kadang juga harus dilihat uji cobanya ya. Oleh karena itu ini menjadi guidance, silakan nanti diperhatikan bagaimana guidance ini bisa dijadikan pegangan ya. Oke, silakan jika ada pertanyaan atau komentar. Saya akan merekod ini tulisan nama Anda dan NIM di chat karena sudah maghrib ya. Apakah ada pertanyaan komentar? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Baik, saya cek dulu ini. Baik, kalau cukup mungkin terima kasih. Diskusinya luar biasa. Saya Eri, intinya tadi ya target market dan keunikan. Mudah-mudahan dengan pegangan itu Anda bisa lebih fokus, bisa lebih tajam, bisa lebih berkualitas dalam membuat strategi bisnis. Demikian kuliah sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.